Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kelompok kami mengenai pemilihan umum 1955. Materi yang akan kita bahas: 1. Latar belakang dan tujuan. 2. Pelaksanaan. 3. Hasil. 4. Kelebihan dan kekurangan. Nah, sesuatu yang perlu teman-teman ketahui bahwa pemilu 1955 merupakan bukti keberhasilan dari Kabinet Baharudin Harahap. Pemilu pada 1955 masih menggunakan sistem proporsional tertutup. Hal ini dapat dilihat dari bentuk surat suara dan jumlah kursi yang didapat seimbang dengan proporsi suara yang didapat. Latar belakang pemilu 1955. Yang pertama, Perang Kemerdekaan yang menuntut rakyat untuk fokus pada usaha mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, pertikaian internal di lembaga politik maupun pemerintahan. Yang ketiga, belum adanya Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang Pemilu baru disahkan pada tanggal 4 April 1953 oleh Kabinet Wilopo. Yang keempat, pengumuman yang dibuat Hadi Kusumo pada 16 April 1955 tentang pelaksanaan pemilu pada 29 September 1955. Tujuan dari pemilu tahun 1955 adalah memilih anggota parlemen atau DPR dan anggota konstituante. Hal ini didasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Pada 31 Mei 1954, Panitia Pemilihan Indonesia dibentuk, yang diketuai oleh Hadi Kusumo dan Rustam Sultan Palindih sebagai wakilnya. Pada bulan Mei hingga November 1954, pendaftaran pemilih dalam pemilu dibuka. Kurang lebih ada 43 juta warga yang memiliki hak pilih, membagi daerah pilih menjadi 16 bagian dengan 208 kabupaten. Pada tanggal 29 September 1955 dilaksanakan pemilu untuk memilih anggota DPR yang diikuti 29 partai politik dan individu. Pada tanggal 15 Desember 1955 pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota konstituante dengan 35 kandidat calon berasal dari parpol maupun individu. Hasil pemilihan umum tahap pertama yang memilih anggota DPR. Dapat diketahui bahwa Partai Nasional Indonesia menempatkan suara terbanyak dengan perolehan 57 kursi. Yang kedua ada Partai Masyumi yang juga mendapatkan 57 kursi. Yang ketiga adalah Nahdlatul Ulama dengan perolehan 45 kursi. Yang keempat ada PKI yang mendapatkan 39 kursi dalam DPR. Dan inilah lambang dari keempat partai yang mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan umum pertama. Hasil pemilihan umum tahap kedua yang memilih anggota konstituante. Partai Nasional Indonesia mendapatkan suara terbanyak dengan perolehan 119 kursi. Kemudian Partai Masyumi juga mendapatkan 112 kursi di konstituante. Yang ketiga ada Nahdlatul Ulama yang mendapatkan 91 kursi di konstituante. Yang keempat adalah PKI yang mendapatkan 80 kursi di konstituante. Kelebihan pemilu 1955. Yang pertama, 90% rakyat aktif berpartisipasi untuk memilih. Yang kedua, walau 70% penduduk Indonesia buta huruf, 80% dari suara rakyat yang berpartisipasi dinyatakan sah. Yang ketiga, berjalan dengan tertib, aman, disiplin, jauh dari kecurangan. Dan yang keempat, jauh dari politik uang dan tekanan dari pihak manapun. Sedangkan terdapat kekurangan dalam pemilu 1955 seperti 1. Membutuhkan dana yang terlampau mahal, yaitu sebesar kurang lebih 480 juta.
Yang kedua, dinilai tidak berhasil karena muncul dekret presiden tanggal 5 Juli 1959. Yang ketiga, tidak ada parpol dengan suara terbanyak secara mutlak atau yang menyebabkan kekuasaan terbagi di beberapa aliran politik sehingga pemerintah tidak stabil. Yang keempat, penambahan kursi partai politik yang menyebabkan beberapa partai kecewa, terutama Masyumi. Jadi, kesimpulan dari pemilu 1955. Yang pertama, merupakan pemilu paling demokratis sepanjang perjalanan pemilihan di Indonesia sampai sekarang. Yang kedua, Partai PNI dan Masyumi merupakan partai yang dominan. Dan yang ketiga, partisipasi rakyat yang sangat antusias menunjukkan rakyat ingin menunjukkan demokrasi yang sejati. Demikian presentasi dari kelompok kami. 2, 3 buah manggis. I love you, Paris. Dadah. Jangan lupa gunakan hak pilih. Bye.